Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenaya Aurel Ferdiwijaya dengan NIM 222442010 dari kelas 3 EA1. Saya akan mempresentasikan sebuah produk inovatif yang bernamakan Frisch, yakni solusi penyimpanan dini ikan tongkol untuk mengurangi resiko pemborosan ikan. Baik, di sini saya akan membahas 7 poin utama, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan, yang ketiga rumusan target pembangunan, yang keempat analisis untuk memilih cara pencapaian target, yang kelima ada penjabaran rencana kerja, yang keenam ada penjabaran informasi tambahan, dan yang ketujuh adalah rangkuman. Indonesia merupakan negara penghasil ikan terbesar di dunia. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023, Indonesia mencapai produksi sebanyak 24,73 juta ton per tahun. Namun masalahnya, masih banyak ikan yang terbuang sia-sia karena penyimpanan dingin yang kurang memadai. Contohnya, di Banda Aceh, nelayan terpaksa membuang 3 ton ikan karena cold storage atau penyimpanan dingin yang kurang memadai. Dan di pantai Sadeng, sebanyak 20 ton ikan membusuk karena kekurangan es balok. Solusi yang saya tawarkan adalah sistem cold storage berbasis AI yang fleksibel, hemat energi, dan bisa diakses oleh nelayan kecil. Di sektor perikanan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan produksi perikanan yang tumbuh 4,37% tiap tahunnya, dan juga permintaan ikan tongkol yang tinggi di berbagai negara. Nelayan membutuhkan penyimpanan yang efisien dan terjangkau, dan juga sistem distribusi yang lebih baik agar ikan tidak terbuang sia-sia. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan target pembangunan. Yang pertama, menurunkan ikan terbuang hingga 20% dalam 5 tahun. Yang selanjutnya, mengurangi biaya operasional sebesar 20% dengan freezer hemat energi dan AI. Selanjutnya, analisis untuk memilih cara pencapaian target. Di sini saya menemukan dua opsi. Yang pertama, pengadaan mesin produksi es balok. Positifnya adalah peningkatan produksi es balok menjadi 2 kali lipat. Namun negatifnya adalah biaya operasional yang tinggi dan kurang fleksibel. Yang kedua, cold storage berbasis AI. Plusnya adalah memonitor kondisi ikan secara otomatis, lebih fleksibel untuk para nelayan kecil. Namun minusnya adalah biaya awal yang tinggi dan membutuhkan listrik yang stabil. Di sini saya memilih opsi yang kedua, cold storage berbasis AI, karena lebih praktis, modern, dan cocok untuk nelayan kecil. Di sini ada penjabaran rencana kerja. Yang pertama ada workflow. Tahapan pertama untuk mencapai target adalah merencanakan komponen dan alat yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, merancang alat dengan mempertimbangkan gambaran yang diperlukan. Setelah selesai perancangan, alat dibuat sesuai dengan rancangan tersebut. Tahapan terakhir yakni alat diuji sesuai dengan persyaratan dan laporan akhir pengembangan dibuat. Selanjutnya adalah langkah kerja. Dalam perencanaan ada identifikasi masalah dan juga pengumpulan data. Kemudian dalam perancangan ada pembuatan konsep rancangan dan pengujian konsep rancangan. Kemudian, apakah pengujian konsep rancangan ini sudah sesuai? Jika belum, maka kembali lagi ke pembuatan konsep rancangan. Selanjutnya, dalam pembuatan ada perencanaan alat dan bahan serta pembuatan alat. Kemudian dalam pengujian ada pengujian alat. Apakah alat tersebut sudah sesuai dengan standar? Yang terakhir adalah pembuatan laporan. Di sini ada rencana waktu untuk proses pembuatan proyek Frisch ini. Yang pertama itu ada merencana, yakni identifikasi masalah yang memakan 1 minggu. Kemudian untuk pengumpulan datanya itu memakan waktu 2 minggu. Yang kedua ada merancang, yaitu membuat konsep dan pengujian konsep. Untuk membuat konsep memakan waktu 2 minggu, dan untuk pengujian konsep memakan waktu 1 minggu. Kemudian untuk proses pembuatan, ada perencanaan alat dan bahan dan juga pembuatan alat. Untuk perencanaan alat dan bahan memakan waktu sekitar 4 minggu atau 1 bulan.
Dan untuk pembuatan alat memakan waktu sekitar 7 minggu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yakni pengujian alat dan pembuatan laporan. Untuk pengujian alat sendiri memakan waktu 4 minggu atau 1 bulan, dan untuk pembuatan laporan memakan waktu 4 minggu atau 1 bulan. Total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 5 bulan. Selanjutnya adalah penjabaran informasi tambahan. Yang pertama itu struktur organisasi. Dalam proyek ini ada beberapa divisi yang penting. Yang pertama itu adalah manajer proyek untuk mengelola jadwal dan tim. Kemudian ada tim produksi yang bertanggung jawab untuk merakit dan mengoperasikan alat. Kemudian tim riset dan pengembangan untuk pengujian dan peningkatan teknologi. Kemudian tim kontrol kualitas untuk mengecek standar produk. Dan yang terakhir adalah tim administrasi untuk pengelolaan data dan dokumen perusahaan. Di sini ada rencana anggaran biaya atau RAB. Secara singkat, dari biaya material alat itu membutuhkan sekitar 10.455.000, dan untuk biaya tambahannya itu ada sekitar 2.550.000, dan untuk total keseluruhan hampir 13 juta atau 12.955.000. Baik, yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman ini merupakan visualisasi dari keseluruhan proyek dengan menggunakan metode sahabat. Untuk situasi saat ini adalah hasil tangkapan ikan nelayan terbuang sia-sia karena penyimpanan dingin yang kurang memadai. Sasarannya adalah menurunkan volume ikan terbuang sebanyak 20% dalam 5 tahun dan menurunkan biaya operasional hingga 20% dengan penggunaan AI dan freezer hemat energi sehingga lebih terjangkau bagi nelayan kecil. Kemudian, hambatannya adalah biaya investasi awal yang sangat tinggi dan juga pemilihan komponen yang ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah target sasaran penggunaan alat yang tepat. Bantuannya adalah dukungan teknologi dari lembaga terkait serta dukungan material dari pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Yang terakhir, tindakan yang dilakukan adalah melakukan penelitian terhadap masalah yang ada, merancang rancangan alat dan pembuatan alat, kemudian menguji alatnya, dan yang terakhir mensosialisasikan kepada nelayan kecil sebagai pengguna alat fresh. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.